Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Muda Indonesia dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan aku Hana Puspitasari dengan NIM 2005112939. Dalam podcast kali ini kita akan mengangkat tema sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, spesial di podcast kali ini aku nggak sendirian nih, karena aku ditemani oleh salah satu rekan aku, yaitu siapakah dia? Jing 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 jing. Ya, dia adalah Meliani Putri yang akan menjadi narasumber kita pada podcast kali ini. Halo Kak Meli, apa kabar? Halo Kak, Alhamdulillah kabar aku baik. Kakak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik dong pastinya. Apalagi kita ini kan calon penerus bangsa, ya. Jadi harus tetap semangat dong kan? Pastinya dong Kak, kita harus tetap semangat. Sebelumnya aku mau ngucapin makasih sama kakak karena udah ngundang aku ke podcast kakak. Pastinya dong Kak, kita akan undang Kak Meli terus. Kalau bisa, setiap ada kesempatan Kak Meli bisa hadir di podcast ini untuk berbagi ilmu dengan teman-temannya di rumah kan. Oh ya Kak, sebelum kita masuk nih kepada pembahasan, boleh dong Kak kenalin sedikit dulu tentang diri Kakak kepada teman-teman semua di rumah. Iya Kak, halo teman-teman, nama aku Meliani Putri dengan NIM 2005112874. Aku mahasiswa dari Universitas Riau. Nah, aku juga ngambil program studi pendidikan sejarah. Salam kenal teman-teman semua. Oke, baiklah. Perkenalan yang cukup singkat dan juga jelas ya teman-teman. Nah, jadi kebetulan Meliani Putri ini adalah rekan saya yang satu prodi dan satu angkatan dengan saya di Universitas Riau. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu lagi, langsung saja kita mulai bincang sejarah kita pada podcast kali ini. Yang mana kita di sini akan mengangkat tema yaitu sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi begini Kak, kita ini kan sekarang sudah berada pada era canggih, yang mana dalam kehidupan sehari-hari kita tuh tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi. Mulai dari bangun tidur, sampai akhirnya kita tidur lagi di malam hari itu kita tidak lepas dari yang namanya alat teknologi seperti itu. Nah, jadi boleh Kak ceritakan bagaimana sih perkembangan dari teknologi khususnya di bidang informasi dan juga komunikasi ini. Pertama kita bahas dulu ya Kak tentang informasi dulu. Kita akan bahas satu persatu supaya teman-teman di rumah juga tahu. Jadi gimana sih Kak perkembangan dari teknologi di bidang informasi ini? Berbicara mengenai perkembangan teknologi informasi ini, seperti yang kita tahu pada masa kini semuanya itu serba mudah, cepat, dan canggih. Nah, semua itu karena adanya perkembangan iptek. Perkembangan peradaban manusia ini diiringi dengan perkembangan cara penyampaian informasi dalam berkomunikasi. Sejak masa praksara, cara manusia menyampaikan informasi terus berkembang hingga saat ini. Aku di sini akan menjelaskan mengenai beberapa jenis dari teknologi informasi. Yang pertama, internet. Tentunya kita tahu dong internet itu apa. Nah, internet inilah yang menjadi kebutuhan utama sebagian besar orang di dunia. Komputer ini berawal dari diciptakannya teknologi jaringan komputer pada tahun 1960. Kemudian penemuan internet ini juga yang menjadi revolusi baru dalam dunia informasi dan komunikasi. Nah, pada masa kini pun internet tidak hanya diakses melalui jaringan kabel saja, tetapi melalui jaringan nirkabel. Perangkat yang digunakan atau yang dapat mendukung jaringan internet ini jika pada zaman dulu hanya komputer saja. Kemudian setelah adanya perkembangan zaman, juga dapat diakses melalui telepon seluler, laptop, dan komputer tabel. Kemudian radio. Nah, radio ini diciptakan oleh ilmuwan asal Italia yang pada tahun 1895. Nah, radio ini yang merupakan layanan penyiaran audio yang ditransmisikan melalui internet. Layanan radio ini dapat kita akses dari belahan dunia maupun bersifat global. Yang ketiga, televisi. Nah, televisi ini mengalami perkembangan dengan fitur dan fungsi yang lebih modern. Layar yang digunakan tipis berbentuk LCD atau LED. Televisi ini kemudian mengalami perkembangan setiap zamannya. Kalau yang kita lihat yang
pada zaman modern ini dilengkapi dengan fasilitas internet, penggunaan kabel USB dan koneksi dan dapat dikoneksi dengan komputer. Kemudian pengembangan televisi ini pun juga mempertimbangkan pemakaian daya listrik dan agar hemat energi. Mungkin lebih kurangnya begitu, Kak. Wah, berarti perkembangan teknologi di bidang informasi ini sudah sangat berkembang dengan pesat dong, Kak. Karena kita lihat pada zaman dahulu ya kan, Kak. Orang-orang untuk memperoleh berita dari luar daerah aja itu susah banget, dan bahkan itu membutuhkan waktu yang lama untuk menyebarkan berita tersebut. Dan kalaupun ada radio, tidak semua orang pada masa itu memiliki radio. Jangankan berita luar negeri, berita mancanegara, berita dalam negeri aja itu butuh waktu berhari-hari untuk disebarkan ke seluruh masyarakat Indonesia. Tapi sekarang ini dengan adanya televisi, dengan adanya internet, semua bisa diakses dengan mudah. Semua berita terkini, terupdate, itu bisa kita dapatkan dengan cepat. Bahkan di saat peristiwa itu terjadi, kita bisa mendapatkan informasi ataupun berita terkait peristiwa itu di saat itu juga gitu. Nah, tadi kan udah dibahas nih mengenai teknologi di bidang informasi. Sekarang lanjut nih Kak ke bidang komunikasi. Bisa dong Kak dijelaskan kepada teman-teman di rumah, juga kepada saya mengenai perkembangan teknologi di bidang komunikasi ini. Pada bidang komunikasi, di sini aku akan jelasin jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu telegraf. Nah, telegraf ini semakin berkembangnya zaman, banyak orang yang telah melupakannya karena keberadaannya pun semakin sulit untuk ditemui. Akan tetapi pada masa lalu, telegraf ini digunakan untuk mengirimkan pesan melalui gelombang elektrik. Yang kedua yaitu satelit. Satelit ini sebuah komunikasi jarak jauh antara bumi dan sebuah wahana di luar angkasa melalui gelombang radio. Kemudian yang ketiga yaitu pesawat telepon. Nah, pesawat telepon ini ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876 bersama asistennya bernama Thomas Watson. Mereka berdua melakukan uji coba percakapan telepon pertamanya di dalam sebuah ruang berbeda. Kemudian melakukan percakapan ini melalui pesawat telepon. Nah, yang keempat yaitu surat elektronik. Surat elektronik ini disebut juga dengan email, yang mana pada masa kini hampir semua orang yang menggunakannya. Nah, mungkin segitu dari aku, Kak. Oke, kita lihat di sini bahwasanya di bidang komunikasi ini tadi seperti yang Kakak jelaskan tadi, ada telegraf, kemudian pesawat telepon, satelit, dan juga surat elektronik atau yang kita kenal dengan email. Yang mana itu semua sudah mengalami perubahan, dan bahkan beberapa ada yang tidak digunakan lagi, seperti tadi ada telegraf tadi. Apalagi pada masa sekarang ini, kebanyakan orang itu berkomunikasi itu mereka menggunakan aplikasi chatting seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Line, KakaoTalk, dan sebagainya. Itu ada banyak sekali aplikasi chatting yang saat ini dikembangkan. Bahkan yang saya lihat dalam kehidupan sehari-hari itu bukan cuma anak remaja saja Kak yang menggunakan teknologi tersebut, bahkan mereka yang masih anak-anak ataupun hingga mereka yang lansia itu mereka bisa memainkan aplikasi tersebut. Nah, itu juga memberikan kemudahan bagi kita yang mana kita bisa berkomunikasi dengan orang yang jaraknya jauh dari kita, ya kan Kak? Nih selanjutnya Kak, di samping perkembangan teknologi di bidang informasi dan juga komunikasi tersebut pastilah menimbulkan dampak bagi kita, entah itu dampak negatif ataupun positif. Nah, di sini pertanyaan saya, bagaimana sih Kak dampak positif ataupun negatif yang ditimbulkan dari adanya perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi ini? Bisa dijelaskan Kak? Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ini diperlukan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Sekarang telah ada berbagai teknologi digital yang dapat digunakan untuk menambah dan meningkatkan strategi pekerjaan, pembelajaran, dan kesehatan masyarakat.
Nah, di masa pandemi ini juga justru teknologi, jika kita teliti satu-satu, misalnya pada bidang ekonomi saja. Nah, di kalangan UMKM, mereka dipaksa untuk lebih melek pada teknologi yang berkecimpung dunia digital agar bisnis yang mereka jalankan ini tetap bisa berjalan walau di masa pandemi. Lalu contoh lainnya ini yang sangat tampak pada saat ini adalah perubahan sistem pembelajaran yang semula tatap muka kini harus beralih menjadi pembelajaran daring. Nah, dalam hal ini juga penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sangat membantu para pendidik dan juga peserta didik untuk tetap melaksanakan kegiatan belajar meskipun dalam situasi COVID pada masa ini. Selain itu, para pelajar juga dapat menggunakan aplikasi berupa Zoom, Gmat, Classroom, dan aplikasi belajar lainnya untuk tetap bisa belajar. Tetapi tentunya hal ini juga masih banyak kendalanya gitu. Seperti akses internet dan teknologi di Indonesia ini belum merata di semua wilayah. Beberapa anak di berbagai daerah di Indonesia tidak semua dapat mengakses internet dengan mudah. Mereka pun harus bersusah payah untuk mencari tempat yang dapat menjangkau gitu internet agar dapat melaksanakan sekolah daring. Mereka sangat gigih untuk tetap belajar gitu walaupun dalam keadaan pandemi ini. Ternyata ada banyak ya Kak dampak yang ditimbulkan dari kemajuan teknologi di bidang informasi dan komunikasi ini, baik itu dampak negatif ataupun positif. Hanya saja itu semua terjadi ya Kak, tergantung penggunanya ya kan, tergantung kita yang menggunakannya, apakah kita bisa menggunakan itu dengan bijak atau tidak gitu. Apabila kita mampu memanfaatkan teknologi itu dengan baik, maka itu akan memberikan efek yang baik pula terhadap kita. Sebaliknya, jika kita menggunakan teknologi itu secara tidak bijak, maka lama-kelamaan itu akan memberikan efek yang negatif terhadap diri kita. Nah Kak, sedikit menyinggung nih. Kita ini kan berada pada situasi pandemi COVID-19 yang mana segala aktivitas itu jadi terbatas. Kita yang biasanya melakukan aktivitas di luar rumah jadi harus melaksanakannya di dalam rumah, seperti berdagang ataupun belajar seperti itu. Nah, jadi di sini pertanyaan saya, bagaimana sih Kak peran teknologi informasi dan komunikasi ini terhadap situasi saat ini, situasi pandemi ini yang mana segala sesuatu itu harus dilakukan dari rumah seperti itu. Boleh Kak tolong dijelaskan? Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ini diperlukan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Sekarang telah ada berbagai teknologi digital yang dapat digunakan untuk menambah dan meningkatkan strategi pekerjaan, pembelajaran, dan kesehatan masyarakat. Nah, di masa pandemi ini juga justru teknologi komunikasi memiliki banyak kemajuan. Jika kita teliti satu-satu, misalnya pada bidang ekonomi saja. Nah, di kalangan UMKM, mereka dipaksa untuk lebih melek pada teknologi yang berkecimpung dunia digital agar bisnis yang mereka jalankan ini tetap bisa berjalan walau di masa pandemi. Lalu contoh lainnya ini yang sangat tampak pada saat ini adalah perubahan sistem pembelajaran yang semula tatap muka kini harus beralih menjadi pembelajaran daring. Nah, dalam hal ini juga penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sangat membantu para pendidik dan juga peserta didik untuk tetap melaksanakan kegiatan belajar meskipun dalam situasi COVID pada masa ini. Selain itu, para pelajar juga dapat menggunakan aplikasi berupa Zoom, Gmat, Classroom, dan aplikasi belajar lainnya untuk tetap bisa belajar. Tetapi tentunya hal ini juga masih banyak kendalanya gitu. Seperti akses internet dan teknologi di Indonesia ini belum merata di semua wilayah. Beberapa anak di berbagai daerah di Indonesia tidak semua dapat mengakses internet dengan mudah. Mereka pun harus bersusah payah untuk mencari tempat yang dapat menjangkau gitu internet agar dapat melaksanakan sekolah daring. Mereka sangat gigih untuk tetap belajar gitu walaupun dalam keadaan pandemi ini. Berarti dari sini dapat kita lihat ya Kak, bahwasanya teknologi ini sangat berperan terutama dalam situasi pandemi saat ini. Tapi tentunya saja pemerintah tidak tinggal diam, mereka tetap berupaya untuk mengatasi segala macam kendala-kendala ataupun hambatan yang
dirasakan oleh masyarakat pada situasi COVID saat ini. Seperti yang sudah itu ada pemberian bantuan BLT dan juga kuota Kemendikbud bagi para siswa-siswa di seluruh Indonesia. Ya, meskipun belum maksimal, tapi kita harapkan semoga saja pandemi ini cepat berlalu ya Kak, dan kita bisa melaksanakan aktivitas seperti semula. Oke teman-teman, itulah tadi ilmu yang telah diberikan ataupun ditransferkan Kak Meli kepada kita semua terkait sejarah perkembangan teknologi di bidang informasi dan juga komunikasi. Dari sini dapat kita lihat bahwasanya untuk mencapai di masa yang canggih ini, teknologi ini mengalami sejarah perkembangan yang panjang. Oleh karenanya kita sebagai penikmat teknologi, sebagai pengguna teknologi harus mampu memanfaatkan ataupun menggunakan teknologi ini secara baik dan juga bijak. Jangan sampai teknologi yang seharusnya membuat kita lebih semangat berkreasi, lebih semangat untuk berinovasi, berekspresi, mengembangkan diri, malah membuat kita menjadi malas-malasan. Oleh karena itu, kita harus mampu menggunakan teknologi dengan baik. Dan terkhusus untuk teknologi di bidang informasi dan komunikasi ini, yang seharusnya mendekatkan yang jauh, jangan sampai menjauhkan yang dekat. Di sisi lain, kita harus tetap bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Jangan asik bermain gadget, jangan kasihkan bermain sosial media, bahkan di saat kita berkumpul, kita harus mampu menggunakan teknologi ini di waktu yang memang dibutuhkan. Seperti itu. Saya rasa itulah podcast kita pada kali ini, dan saya berterima kasih kepada Kak Mel yang sudah mau hadir pada kesempatan kali ini. Semoga di lain waktu kita bisa ketemu lagi ya Kak. Dan sampai jumpa di lain waktu. Saya host Hana Puspitasari undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.